Makanya Ummu Salamah pernah berkata radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari juga, ya Rasulullah, apakah kami akan dihukum oleh Allah sementara di sisi kami, di tengah kami ada orang soleh? Kata Nabi SAW, tentu saja bila kemungkaran lebih merajalela daripada kebaikan. Jadi nggak bisa, harus hati-hati. Ingkar mungkar, luruskan. Gitu kan? Dan subhanallah, orang kalau biasa istiqomah di kebaikan, selalu ingatkan orang keburukan, kita ingatkan bukan dengan marah-marah kok. Gitu kan? Maaf, setahu saya bisa berikan masukan, setahu saya ini dilarang oleh Nabi. Maaf ya, saya kasih masukan, ada hadis Nabi begini. Udah, tidak usah lama-lama. Ingkar mungkar tuh nggak usah lama-lama. Menyuruh ma'ruf tidak usah lama-lama. Nggak usah ceramain 1 jam. Nggak usah, nanti akhirnya ketemu dia lari nanti, gitu kan? Sedikit saja 1-2 hadis sudah. Nanti kalau dia tahu orang ini suka amar ma'ruf, suka nahi mungkar, nanti satu waktu dia lihat kita, dia udah tahu nih. Bisa saja dia datang bertanya, gitu kan? Bisa datang bertanya. Dia datang bertanya masalah hukum. Insya Allah akan jadi baik, gitu. Saya bahkan pernah mengajar di sebuah kampus di Makassar waktu itu. Setiap kali saya masuk kampus, kebetulan karena lembaga bahasa Arab dari Imarat yang saya mengajar jadi dosen, itu satu kampus dengan Universitas Muhammadiyah di kota Makassar. Dan di Universitas Muhammadiyah ini masih gabung antara laki-laki sama perempuan. Ada rupanya di antara mereka yang sering duduk-duduk di depan pintu gerbang, gitu kan. Kalau saya sama teman-teman dosen yang lain datang, itu mereka langsung tiba-tiba bubar. Yang tadinya duduk berdua laki-laki perempuan bubar. Padahal saya nggak kenal mereka. Tapi begitu lihat kami langsung bubar, gitu kan. Ada yang merokok, dilempar rokoknya, ditutup. Ya, assalamualaikum Ustaz. Padahal saya nggak pernah bilang apa-apa. Kalau dia masih di tangannya, saya akan ingatkan tentunya, gitu kan. Saya akan ingatkan. Tapi seperti itulah, subhanallah. Kalau kita biasa menjaga, berusaha untuk mengingatkan orang kebaikan, orang pun akhirnya berhenti. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu disegani sekali, karena beliau tidak pernah lihat kemungkaran pasti diingatkan. Nggak bisa diingatkan. Yang ma'ruf pasti diingatkan. Sholat, ibadah, sampai Umar bin Khattab sering bawa tongkat kalau malam keliling Madinah. Tapi beliau punya kekuatan, power karena khalifah ya. Ketika ada orang kumpul-kumpul didatangin, kenapa kalian kumpul-kumpul? Kalau mereka bukan karena takziah, bukan karena jenguk orang sakit, tidak ada udzur syar'i, dipukulin sama Umar, pulang, bubar semua. Apakah kalian di sini begadang, kemudian kalian kehilangan sholat malam dan subuh nanti? Dibubarin sama Umar. Nah setiap Umar lewat, orang-orang sudah tahu Umar datang, mereka bubar, gitu kan? Jadi sudah hilang sendiri kemungkaran dengan itu. Satu waktu Umar bin Khattab lagi jalan radhiyallahu anhu, diikuti sama sahabat-sahabat dan tabi'in yang lain. Mereka suka kalau Umar keluar pagi keliling-keliling Madinah ke pasar segala diikutin. Siapa tahu ada kejadian Umar luruskan keluar hadis Nabi, mereka dapat ilmu baru gitu. Umar pernah jalan kemudian dia merasa ada yang tersangkut di tenggorokannya, gedehem sedikit. Gitu. Pada karena dia ngedehem gitu, tiba-tiba ada orang di belakang sarungnya jatuh. Karena suara ngedehemnya Umar saja, belum bicara nih, gitu kan. Maka ada yang satu datang mengatakan, wahai Amir Mu'minin, coba kasihani kaum muslimin. Masa ngedehem aja sudah membuat sarungnya jatuh, gitu kan. Ini luar biasa orang takutnya sama anda gitu. Kata Umar, sebentar, apakah mereka takut melihat saya karena takut dengan hukum Allah? Artinya begitu lihat saya takut berbuat salah hukumnya Allah? Kata orang itu, iya ya Amir Mu'minin. Mereka sangat segan melanggar hukum Allah kalau anda ada. Kata Umar, biarkan mereka ketakutan. Kalau gitu biarin, gitu kan. Karena berarti hukumnya Allah akan terterapkan, kemungkaran tidak akan dilakukan, gitu kan. Seperti itu.